Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu beranak pinak layaknya manusia. Begitu juga dalam hal makanan. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu apa saja makanan yang disukai jin tersebut? Yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut bisa menjadi makanan dari para jin, sehingga yang terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama adalah kaum wanita. Oleh sebab itu, buanglah darah dari haid saudara kesemuanya dengan membungkusnya menggunakan plastik, dan bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Lalu yang kedua adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yakni kotoran. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepaskan pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk kamar mandi, setidaknya kita membaca basmalah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Lalu yang ketiga adalah tulang. Jin sangat menyukai tulang sisa dari makanan kita. Oleh karena itu, apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah. Dan hindari untuk membiarkan tulang tersebut berada di piring kita terlalu lama, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudhu dan untuk beristinja beliau. Ketika membawanya, Nabi SAW bertanya, siapa ini? Lalu dijawab, saya Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW meminta, carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Kemudian beliau selesai buang hajat. Aku pun menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indra penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bagi yang tidak tahan bisa membuat kita mual, bahkan tidak selera makan.
Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu bagaimana kalau kita beli lauk yang kita tidak tahu penyembelihannya? Dalam hal ini para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika dimasak untuk dijadikan lauk, disarankan membaca basmalah terlebih dulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was, karena kita semua tahu syaitan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan suatu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati kita tenang dan insya Allah kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Lalu yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang kidal, tidak perlu merasa rendah diri atau bahkan menyalahkan ketetapan Allah. Dan insya Allah, hadis tersebut kurang berlaku diterapkan kepada saudaraku yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri dibanding tangan kanan. Lalu yang keenam adalah makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, Bismillah awallahu wa akhiru, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi SAW pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Oleh sebab itu, mulai sekarang dan seterusnya, biasakan diri kita sendiri untuk selalu membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik sengaja maupun yang tanpa kita sengaja. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.